Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ingrid Bintang dengan NIM 24106112200055. Di sini saya sebagai mahasiswa kehutanan ingin menjelaskan mengenai memahami konsep komponen sumber daya hutan. Hutan bukan hanya sekumpulan pohon, tetapi merupakan ekosistem kompleks yang penuh dengan kehidupan. Memahami berbagai komponennya sangat penting untuk pengelolaan dan pelestarian yang efektif. Komponen sumber daya hutan merupakan jaringan kehidupan yang saling berhubungan. Flora menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi fauna, sementara itu tanah menyimpan nutrisi penting yang mendukung pertumbuhan. Air juga menjaga kelangsungan hidup bagi semua organisme, dan yang terakhir ada iklim untuk menentukan pola pertumbuhan serta interaksi ekosistem. Dan apabila jika salah satu komponen terganggu, keseimbangan hutan pun akan terancam. Hutan sebagai ekosistem hidup. Yang pertama ada flora, mencakup berbagai jenis tumbuhan, mulai dari pohon-pohon raksasa hingga lumut kecil. Yang kedua ada fauna, rumah bagi ribuan spesies hewan, dari serangga hingga mamalia besar. Yang ketiga ada tanah, dasar kehidupan hutan, kaya akan nutrisi dan mikroorganisme yang mendukung pertumbuhan. Yang keempat ada air, sungai, danau, dan kelembapan udara yang vital untuk kelangsungan hidup ekosistem. Dan yang terakhir ada iklim, kondisi atmosfer yang mempengaruhi suhu, curah hujan, dan kelembapan. Setiap komponen ini saling berinteraksi menciptakan keseimbangan yang rapuh namun vital bagi planet kita. Keanekaragaman hayati hutan Indonesia diakui sebagai salah satu negara mega biodiversitas karena memiliki jutaan spesies tumbuhan dan hewan. Sekitar 10% spesies tanaman berbunga dunia terdapat di Indonesia. Keberadaan spesies endemik seperti harimau Sumatera atau orang utan Kalimantan mempertegas pentingnya menjaga hutan karena sekali hilang mereka tidak akan pernah tergantikan. Keanekaragaman hayati hutan Indonesia. Indonesia dengan hutan tropisnya yang melimpah merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Di dalamnya terdapat spesies yang endemik, langka, dan dilindungi. Spesies endemik sendiri adalah spesies yang hanya ditemukan di wilayah geografis tertentu, seperti harimau Sumatera atau orangutan Kalimantan. Mereka adalah permata unik dari ekosistem hutan kita. Terus ada spesies langka, populasinya sangat sedikit dan rentan punah jika tidak dilindungi, contohnya badak Jawa dan bunga Rafflesia arnoldi. Dan yang terakhir, jenis-jenis yang ditetapkan oleh undang-undang untuk mencegah kepunahan seperti komodo dan cendrawasih. Perlindungan mereka sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Fungsi ekologis hutan yang tak ternilai. Hutan memberikan layanan ekosistem yang krusial bagi kehidupan di bumi. Bukan hanya untuk manusia, tetapi juga seluruh makhluk hidup. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai pengatur air. Hutan bertindak sebagai spons raksasa menyerap air hujan dan melepaskannya secara perlahan. Ini membantu mencegah banjir dan memastikan pasokan air bersih yang stabil. Yang kedua, itu ada sebagai penyerap karbon. Melalui fotosintesis, hutan menyerap karbon dioksida dari atmosfer, menyimpannya dalam biomasa dan melepaskan oksigen. Ini sangat penting dalam mitigasi perubahan iklim. Dan yang terakhir, sebagai penyangga keanekaragaman hayati. Sebagai habitat utama bagi berbagai spesies, hutan menjaga keanekaragaman genetik dan ekosistem, memastikan stabilitas alam. Fungsi ekologis hutan, selain menyerap karbon, hutan juga berperan sebagai penyaring udara alami yang mampu mengurangi polutan berbahaya. Hutan turut menjaga iklim mikro dengan menurunkan suhu udara, mempertahankan kelembapan, dan mencegah erosi tanah. Tanpa hutan, bencana alam seperti banjir dan longsor akan sering terjadi. Hutan sebagai kehidupan sosial dan ekonomi. Selain fungsi ekologisnya, hutan juga memegang peran vital dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar daerah tropis. Hutan sebagai sumber kehidupan sosial dan ekonomi hutan bukan hanya penyedia pangan dan obat-obatan, tetapi juga menjadi sumber ekowisata yang mendatangkan pendapatan. Masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang menjaga
yang menjaga hutan tetap lestari, membuktikan bahwa kelestarian alam bisa sejalan dengan kesejahteraan manusia. Sumber energi. Sebagai sumber energi bisa dari kayu bakar dari hutan, masih menjadi sumber energi utama bagi jutaan orang di pedesaan untuk memasak dan menghangatkan diri. Terus ada pendapatan masyarakat, jadi hasil hutan dan kayu seperti rotan, madu, getah, dan lain sebagainya itu bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Ancaman terhadap sumber daya hutan. Meskipun memiliki peran krusial, hutan kita menghadapi berbagai ancaman serius yang membahayakan kelestariannya. Dampak tinggi yang pertama ada deforestasi, hilangnya habitat dan fragmentasi. Yang kedua ada kebakaran hutan, kerusakan luas, dan asap berbahaya. Pemicu alam, illegal logging, penggundulan tersembunyi, pendapatan ilegal, pemicu manusia, perubahan iklim, perubahan cuaca, stres, ekosistem. Untuk perkebunan pertanian atau pertambangan terus mempersempit habitat satwa liar. Perburuan ilegal mempercepat kepunahan spesies, sementara fragmentasi habitat membuat populasi satwa semakin rentan. Perubahan iklim memperparah kondisi ini, menjadikan hutan semakin rapuh. Upaya konservasi dan pengelolaan keberlanjutan. Untuk menjaga kelestarian hutan, berbagai upaya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan harus terus digalakkan. Yang pertama ada reboisasi dan rehabilitasi, penanaman kembali hutan yang gundul dan pemulihan ekosistem yang rusak. Yang kedua, penetapan kawasan konservasi, mendirikan taman nasional, suaka marga satwa, dan cagar alam untuk melindungi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan melalui program perhutanan sosial. Dan yang terakhir, penegakan hukum melawan illegal logging dan perburuan liar dengan menindak tegas perlakuan tersebut. Dan yang terakhir, masa depan hutan kita di tangan kita itu sendiri. Hutan adalah paru-paru bumi. Ketika mereka menderita, kita semua menderita. Melindungi hutan adalah melindungi masa depan kita sendiri. Mari bersama-sama menjadi penjaga hutan, memastikan bahwa kekayaan alam ini dapat terus menopang kehidupan dan memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang.